Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Diki. Selamat sore Pak Rifki, Pak Ali. Sore, Pak. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktikkan coaching Iya. menggunakan alur tirta, yaitu Pak Ali sebagai coach, Pak Rifki sebagai coach. Oke, nah intinya coaching ini harus sesuai dengan alur tirta ya. Nanti saya observasi untuk alur dan saya akan simpulkan di akhir. Kepada Pak Ali dan Pak Rifki dipersilakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam, Pak Iki. Mohon maaf nih ganggu waktunya Pak Ali ya. Tidak apa-apa. Lagi santai juga Lagi kok, Pak. santai ya Pak Ali, mungkin alhamdulillah ada waktu juga. Saya tuh maksud ke Pak Ali tuh pengen sharing lah Pak Ali. Pengen ngobrol aja gitu ya. Iya, boleh, Pak, boleh. Boleh ya kalau Pak Ali mungkin gak keberatan, ada waktu ya. Saya minta waktunya sebentar Pak Ali. Iya, boleh, Pak, boleh. Jadi gini Pak, saya tuh kan ngajar di 11 IPS 4 ya Pak. 11 IPS 4 ya. 11 IPS 4. Wali kelasnya itu Bu Wina. Ya, anak IPS gitu ya. Nah, di kelas itu saya tuh minggu lalu ya Pak Ali punya permasalahan, punya kendala. Anak-anaknya tuh dalam pembelajaran sejarah ya saya itu tidak antusias. Anak-anaknya tuh saya menjelaskan tuh main HP, ada yang leha-leha tiduran ya. Kadang ada juga yang yang saya juga sakit hati ya Pak. Anak-anak tuh ada yang 1-2 yang sengaja nggak masuk kelas, diem di kantin gitu. Tapi saya tahu anaknya diem di kantin gitu. Nah, saya tuh selama 1 minggu ini kepikiran Pak Ali, kok di kelas lain tidak se ekstrim ini, tapi di kelas IPS 4 sampai ada yang nggak mau masuk juga gitu. Oh, pas Bapak mengajar. Iya. Itu mungkin jadi keresahan saya di kelas 11 IPS 4 dan ya saya butuh solusi juga sih untuk menanganinya seperti apa, bingung juga. Bingung ya? Iya. Dengan permasalahan tersebut, Pak Iki, memang itu harus dibenahi, Pak. Ya, mungkin tujuan pembelajaran pun tidak akan tercapai kalau kondisi anak-anak IPS seperti itu. Nah, Bapak sudah pernah menganalisis apa latar belakangnya atau faktor internal anaknya ketika belajar itu bagaimana gitu, atau faktor eksternalnya dari rekan sejawatnya itu bagaimana? Kalau saya analisis dan saya juga ngeh sih Pak Ali, mungkin yang pertama yang saya paling garis bawahi itu saya ke kelas itu cuma bawa diri aja gitu. Bawa diri maksudnya sama, apa bawa diri itu Pak? Bawa diri sama spidol udah. Pokoknya senjata saya spidol udah. Nah, karena saya tipenya sering ngobrol, cerita gitu ya Pak. Saya mengandalkan teknik ceramah untuk penyampaian materi. Disampaikan poin-poin pentingnya di papan tulis gitu. Kayak semacam buat peta konsep seperti itu. Mungkin peta konsep ya, coretan-coretan dikit lah. Tapi dominannya saya terus ceramah gitu Pak, dari awal sampai akhir ceramah, karena satu, saya tidak mempersiapkan hal lainnya dan saya seneng cerita gitu aja. Iya. Tapi itu di jam pertama Pak atau di tengah-tengah hari itu pas Bapak mengajar itu? Nah, kayaknya saya juga baru kepikiran nih. Kayaknya ya juga saya ngajarnya itu jam ke 9, 10, jam 2 sampai setengah 4 Pak. Oh iya. Iya ya, Pak Ali nanya seperti itu, jadi saya juga mungkin jam ngajar itu ngaruh juga kan. Betul. Karena biasanya Pak kalau di jam-jam pertama kan biasanya anak-anak itu masih persiapan belajarnya itu masih fresh, terus pemikirannya itu belum penuh Pak. Mindsetnya itu jadi fokus belajarnya adalah beda dengan jam-jam rawan seperti jam 10 ke sana lah, apalagi jam 1 jam 2. Biasanya rasa bosan belajar suka muncul, terus jenuh, bahkan ngantuk pun selalu pasti ada lah muncul.
Ya, itu jadi catatan juga. Selain saya ceramahnya memang dominan, terus ditambah jamnya jam waktunya tidur jam 2 jam rawan ya Pak. 4, iya. Itu ya yang saya garis bawahi itu juga sih mungkin faktor besarnya itu Pak. Tapi Pak biasanya selain di jam mengajarnya juga pas jam rawan, terus biasanya teman saya dia itu memang bisa disebut dengan tipe guru idola lah. Meskipun mau di jam pertama, pertengahan atau di jam akhir juga antusias anak-anak itu masih terlihat Pak, bagus antusias pelajarnya. Nah mungkin dari media nih Pak, saya mau tanya media yang digunakan nih tadi kan Bapak bercerita hanya dengan ceramah seperti itu. Terus pernah tidak dicoba dengan media pembelajaran yang bervariatif? Kalau saya ditanya media, kayaknya bisa tersirat dari tadi perkataan saya Pak Ali ya. Saya cuma bawa diri dan juga spidol gitu, berarti saya tidak bawa media lain kayaknya. Dan memang itu pasti pengaruhnya besar, betul Pak Ali. Saya jadi menyadari, soalnya saya lihat dari rekan-rekan guru lain ya, mungkin ada Bu Elisa ya, dan Pak Diki yang lainnya itu sering saya lihat kalau ke kelas tuh minimal bawa speaker, bawa mungkin ya laptop wajib gitu ya. Kalau saya lihat tuh ada juga yang guru geografi itu bawa globe, bawa apa gitu. Kayaknya saya kepikiran saya juga harus sih menerapkan seperti itu. Medianya harus ditambah juga, kayaknya betul Pak Ali, media saya yang memang kurang banyak, kurang variatif. Dan pertanyaan-pertanyaan Pak Ali ini saya jadi mikir keras, kayaknya harus belajar dari guru-guru lain kayaknya. Enggak Pak, kita hanya sharing saja kan, saya juga guru, Bapak guru, kita kan bisa istilahnya sharing-sharing pengalaman, mengajar saja seperti itu Pak. Nah, dari pernyataan yang Bapak sampaikan tadi mau mencoba menggunakan media, kira-kira nih rencana Bapak itu agar tujuan pembelajaran sewaktu mengajar di jam yang seperti tadi itu tercapai. Nah kira-kira rencana yang akan Bapak terapkan apa? Karena ini muncul ilhamnya dadakan nih kali, saya jadi inspirasi hidayah bukan hidayah ya. Ya. Yang saya terpikirkan sekarang tuh medianya itu yang paling sederhana, saya akan menampilkan video. Nah video itu bukan hanya untuk materi, tapi saya ingin menerapkan ice breaking yang membuat anak aktif. Misalkan jam 2 itu kan lagi lemes-lemesnya. Iya. Saya stimulus dengan video-video gerakan joget dikit lah ya, kan banyak ya video-videonya mungkin. Supaya menghidupkan suasana gitu ya. Betul Pak Ali, itu yang saya kayaknya rame nih kelas IPS 4 karena anak-anaknya aktif. Kalau dibawa dengan suasana yang gerak juga ya, aktif, kayaknya bisa. Ice breaking kayak dibantu dengan musik atau betul. Tampilan videonya yang menarik ya Pak Ali. Iya bisa ya. Itu terus ya pastilah dalam pemaparan materinya mungkin sejarah ditampilkan video, peta, gambar, tokoh itu ya saya akan terapkan itu kalau dalam media. Iya boleh, pasti bagus menggunakan itu. Bahkan kalau bisa ya saya sarankan itu ada nih sekarang mah lagi bukan pirah lah, lagi bagus nih teknik pembelajaran dengan stop. Stop itu. Oke. Jadi teknik stop ini bisa memancing fokus siswa dalam belajar. Ya, mungkinlah Bapak bisa cari referensinya ya, bagaimana tahapan-tahapan penggunaan teknik stop seperti itu. Makasih Pak Ali, saya itu pernah dengar tapi belum detail gitu langkah-langkahnya seperti apa. Nanti saya cari referensi lain untuk bisa dicari Pak ya. Jadi dari awal sampai akhir tadi bahwa solusinya sebenarnya sudah ketemu sih. Berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak tadi akan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi,
menambahkan ice breaking, dibarengi dengan video atau musik, menggunakan teknik stop. Nah itu mudah-mudahan Pak berhasil. Nah saya mau tahu nih kira-kira seberapa jauhkah komitmen yang akan Bapak terapkan terhadap permasalahan ini? Dari perbincangan ini sebelumnya Pak Ali saya ucapkan terima kasih ya. Jadi saya sama-sama. banyak keluar ide gitu. Yang pertama kalau ditanyakan komitmen Pak Ali, pasti saya berkomitmen untuk memberikan hak belajar siswa sepenuhnya gitu. Dalam artian saya tuh harus maksimal dalam memberikan pelajaran ke kelas gitu ya. Terus selain objeknya ke siswa, saya juga punya komitmen rekan sejawat ini sama-sama belajar lah ya di sekolah kita ini. Pasti pernah mendapatkan permasalahan yang sama, mungkin di kelas PS4 ataupun kelas yang lain, antusiasnya menurun. Nah nanti saya akan coba sharing kalau lagi santai mungkin bisa ngobrol dengan guru-guru yang lain nih. Saya ngajar di kelas PS4 gini, jadi ada timbal baliknya gitu Pak. Selain itu saya kalau dikasih kesempatan dengan pemangku kebijakan mengatur jadwal kombel gitu ya, komunitas belajar, mungkin saya bisa sharingnya di ruang yang lebih luas di kombel gitu. Boleh ya, bagus. Jadi kita itu bisa berbagi praktik baik ya terhadap rekan sejawat atau rekan yang lainnya. Iya. Nah kira-kira Pak akan dimulai sejak kapan diterapkannya solusi yang tadi Bapak sampaikan itu? Pasti minggu lalu kan ya. Minggu lalu saya kejadiannya minggu lalu. Sekarang saya evaluasi, pertemuan selanjutnya pasti saya coba terapkan kali di hari Kamis jam terakhir itu kan jadwalnya di PS4. Saya akan coba. Ya baik Pak Rifki, terima kasih atas waktu diskusinya. Saya yang terima kasih nih Pak Ali. Pak Ali sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Ada juga kesibukan, saya tahu Pak Ali. Tidak banyak agenda. Jadi terima kasih saya lagi ucapkan sekali lagi. Saya sama-sama. Pamit ya, undur diri Pak Ali. Mohon maaf mengganggu. Sama-sama Pak Rifki. Semoga ada manfaatnya ya diskusi kali ini. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah untuk hasil observasi saya, kegiatan coaching menggunakan alur Tirta ini sudah sesuai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi hingga tanggung jawab tadi. Untuk tujuan tadi antusias pembelajaran kurang, jadi ingin sharing-sharing untuk menemukan solusi bersama. Betul. Yang kedua adalah identifikasi. Tadi menanyakan latar belakang, Pak Ali menanyakan bagaimana latar belakangnya kok sampai antusias pembelajaran kurang. Tadi dijawab bahwa tidak ada media pembelajaran, jadi hanya ya udah diri sendiri sama pulpen sebagai senjata, pulpen spidol sebagai senjata. Terus pembelajaran ceramah, monoton, terus tidak mempersiapkan pembelajaran, berarti tidak matang untuk proses pembelajarannya. Terus tadi juga ada jam rawan, berarti jam 1, jam 2 itu rawan sekali. Jadi memang menurun antusias dari siswa. Terus untuk rencana aksi, tadi akan membuat video sebagai ice breaking. Tadi juga ada dapat rekomendasi dari coach untuk menggunakan teknik stop karena tadi kan ada jam rawan gitu. Terus ada menggunakan pembelajaran yang bervariasi juga. Terus untuk tanggung jawab, nah ini nih saya sangat setuju juga. Jadi komitmen ini harus sama-sama gitu di siswa, guru-guru juga karena untuk pembelajaran kan tidak hanya satu pelajaran ya Pak. Jadi guru semua harus saling bekerja sama, berkolaborasi. Terus tadi juga membuat kombel untuk persiapan praktik baik juga. Jadi ketika ada permasalahan kita dibuat praktik baik untuk menemukan jawabannya seperti ini yang sudah dilaksanakan oleh Pak Rifki contohnya. Terus selanjutnya untuk perbaikan. Nah perbaikan tadi kan sudah dilaksanakan ataupun kasusnya ini ditemukan minggu lalu. Nah untuk perbaikannya sesegera mungkin. Jadi minggu sekarang ini persiapan aksinya itu ketika pertemuan dengan IPS 4 langsung untuk perbaikan. Jadi untuk coaching alur Tirta ini sudah sesuai, hebat sekali Bapak coach dan coach ini berkolaborasi sudah hebat. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.